Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Warta malam ini mau ngeritik Menteri Tenaga Kerja ini kaitan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 2 tahun 2022 yang imbasnya bahwa tunjangan hari tua hanya bisa dicairkan pada saat peserta memasuki usia 56 tahun. Jadi pada usia 56 tahun baru tuh pekerja bisa mencairkan tunjangan hari tuanya. Tambah lagi ini ada juga ini DPR RI Wakil Rakyat ini yang ikut-ikutan juga ini ngomong bahwa ya tunjangan hari tua katanya harus dikeluarkannya ya untuk saat tua. Kalau muda berarti tunjangan hari muda. Waduh, ini kebangetan ini. Jadi pro-nya wakil rakyat ini di mana gitu? Bukannya dibela itu para buruh, para pekerja. Malah kesannya seperti membela orang yang akan mengelola dana kepesertaannya itu. Bagaimanapun juga ini uang jaminan hari tua itu mau bentuknya itu BPJS Ketenagakerjaan, namanya tunjangan hari tua itu berarti itu bentuknya adalah sebuah tabungan. Artinya uang yang disimpan oleh pekerja disisihkan dari gaji mereka sebesar 2%, ditambah dengan adanya kewajiban dari pengusaha yang juga menambahkan sebesar 3,7%. Jadi uang ini adalah uang dari sisihan perusahaan dan juga uang tabungannya pekerja. Perusahaan juga menyisihkan itu, mereka juga berhitung produksi, biaya mereka hitung. Artinya ya memang ini adalah miliknya pekerja. Uang yang ditabungkan ini milik pekerja, tidak bisa dibantah lagi itu. Kalau dikeluarkan aturan bahwa ini usia 56 tahun baru mereka bisa mencairkan tunjangan hari tuanya, ini kan nggak adil juga bagi para pekerja. Uang itu uang mereka kok, hak mereka untuk mengambilnya itu tabungan mereka. Kenapa juga harus dibatasi sampai umur 56 tahun baru bisa diambil? Seharusnya Menteri Tenaga Kerja itu yang juga wakil rakyat itu memikirkan itu bagaimana agar pekerja itu mendapatkan upah yang layak, bagaimana pekerja itu bisa tunjangan-tunjangannya terpenuhi untuk kelayakan hidupnya, karena setiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak. Harusnya Menteri Tenaga Kerja sebagai pemerintah hadir di situ agar pekerja itu mendapatkan penghidupan yang layak. Layak itu artinya mereka itu bekerja ketika mereka masih kuat. Mereka itu bisa terus bekerja, tidak dihantui dengan khawatiran PHK. Mereka mendapatkan upah sesuai dengan UMR, bahkan harus di atas UMR. Dengan uang prestasinya, tunjangan hidupnya terpenuhi, sehingga mereka mengabdi, berkarya ya dengan pengabdian yang sesuai dengan jaminan dan pendapatannya. Harusnya pemerintah hadir di situ. Harusnya wakil rakyat juga membela di situ. Bagaimana agar nggak ada lagi itu tenaga-tenaga kerja kontrak yang kerja 6 bulan diberhentikan lagi, 6 bulan berhenti lagi, harus kontrak lagi. Harusnya diregulasi itunya yang diperkuat, bahwa ini pekerja itu ketika sudah lepas magang mereka harus diangkat menjadi pekerja tetap, bahwa persyaratan untuk PHK itu harus diperketat lagi, harus ada kriteria-kriteria untuk memberhentikan seseorang, dan ketika memberhentikan itu mereka harus mendapatkan pesangon. Itu penekannya sebenarnya di situ, bagaimana melindungi hak-hak pekerja. Kalau ini kan pemerintah mengumpulkan uang melalui BPJS Ketenagakerjaan dari tenaga kerja, dari perusahaan sebagai bentuk sebuah kewajiban. Dan uangnya ini kan dikelola, digunakan oleh perusahaan tadi, oleh perusahaan atas nama negara tadi, BUMN, yang mengelola uang tadi, menginvestasikan uang tadi agar semakin lama dikelola, kemudian bisa dicairkan di kemudian hari.
Seharusnya ketika memang kondisinya seperti saat ini, bagaimana hubungan kerja atau jaminan orang bekerja itu bisa langgeng, bisa sampai dengan usia pensiun, bisa mereka melewati masa-masa usia produktifnya terus bekerja sampai mereka pensiun. Itu yang harus sebenarnya diperjuangkan, sebenarnya harus dijaga oleh pihak pemerintah. Kalau mereka kerjanya itu pada saat usia produktif justru mereka tidak bekerja, berarti mereka butuh uang untuk hidup. Jadi nggak salah juga ketika mereka mengambil tunjangan hari tua tadi, ya karena memang mereka sudah tidak bekerja lagi. Mereka butuh dengan uang itu untuk melangsungkan hidupnya, melanjutkan hidupnya. Kecuali pemerintah bisa menjamin bahwa pekerja bisa mereka bekerja sampai dengan usia pensiunnya di sebuah perusahaan atau pemberi upah tadi. Tapi ini kan nggak ada jaminan. Bagaimana pemberlakuan adanya UMR, UMK, tapi masih ada perusahaan-perusahaan nakal yang memberikan upah di bawah UMR, di bawah UMK. Masih adanya kerja-kerja kontrak, padahal bukan outsourcing yang harusnya di-outsourcingkan. Padahal mereka adalah pekerja-pekerja pokok pada produksi-produksi utama, tapi ternyata mereka outsourcing, mereka kontrak. Ini kan pemerintah seharusnya hadir di situ. Menteri Tenaga Kerja harus hadir di situ, termasuk wakil rakyat itu. Harusnya itu yang disuarakan oleh wakil rakyat. Bukan masalah ini pencairan justru dipanjangkan, ditunda sampai dengan usia pensiun baru mereka bisa mencairkan uangnya. Kepastian mereka terus bekerjanya dulu itu yang harus terpenuhi agar mereka bisa mendapatkan upah terus menerus sampai usia pensiunnya. Mereka juga pekerja tidak akan meributkan soal tunjangan hari tua kalau mereka tetap bekerja. Mereka tidak berhenti bekerja. Mereka tidak akan pusing dengan itu karena mereka juga butuh tabungan. Tapi kalau mereka sudah nganggur pada masa usia produktif, usia 40 tahun, 50 tahun, terus untuk melangsungkan hidupnya dari mana? Kan mereka butuh modal untuk melanjutkan hidupnya. Butuh modal juga ketika mereka mau mencari kerja lagi. Itu yang harus diperjuangkan oleh wakil rakyat. Maka saya kritisi itu Menteri Tenaga Kerja. Tolong segera batalkan peraturan Menteri Tenaga Kerja soal ini. Adapun katanya itu karena ini tunjangan hari tua maka harus masa tua, diganti saja namanya, jangan tunjangan hari tua. Tunjangan kesejahteraan atau tabungan kesejahteraan atau apa bentuknya, tinggal diganti aja namanya. Ini kan hanya soal pembuatan regulasi aja. Ketika memang ini bisa dipermudah, jangan dibikin sulit. Kasihan rakyat kita ini. Rakyat Indonesia sedang kesusahan. Banyak yang tidak mendapatkan peluang untuk bekerja. Mereka yang tadinya bekerja jadi tidak bekerja. Mereka itu butuh uang. Tolong wakil rakyat, tolong ini Menteri Tenaga Kerja batalkan. Saya Bung Marta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.